Seorang antropolog Amerika, Robert J., yang mulai tahun 1953, turun ke Jawa Tengah menggambarkan kekejaman PKI. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melenyapkan bukan saja para pejabat pemerintah pusat, tapi juga penduduk biasa yang merasa dendam. Mereka itu terutama ulama-ulama tradisionalis, santri dan lain-lain yang dikenal karena kesalihan mereka kepada Islam. Mereka ini ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang-cincang, kadang-kadang ketiga-tiganya sekaligus. Masjid dan madrasah dibakar, rumah-rumah pemeluknya dirampok dan dirusak. Seorang narasumbernya bercerita kepada Robert J., soalnya begini mas. Kami mulai mendengar kabar itu dari Madiun. Ulama-ulama dan santri-santri mereka dikunci di dalam madrasah, lalu madrasah-madrasah itu dibakar. Mereka itu tidak berbuat apa-apa, orang-orang tua yang sudah ubanan, orang-orang dan anak-anak laki-laki yang baik. Hanya karena mereka itu muslim saja. Orang dibawa ke alun-alun kota, di depan masjid, kemudian kepala mereka dipancung. Parit-parit di sepanjang jalan itu digenangi darah setinggi 3 cm, mas. Di Madiun, Sinpo menulis laporan dari saksi mata. Sesudah perebutan kekuasaan menyusul tindakan pembersihan. Semua pemimpin Masyumi dan PNI ditangkap atau dibunuh dengan tidak diperiksa pula. Kekejaman di kota Madiun jadi memuncak, ketika barisan, Warok Ponorogo masuk kota dengan bersenjata revolver dan kelewang. Di mana ada terdapat orang-orang Masyumi, PNI atau yang dicurigakan, Zonder banyak cincong lagi lantas ditembak. Belum puas dengan ini cara, korban itu lalu disamperi dan kelewangnya dikasih bekerja untuk pisahkan kepalanya sang korban dari tubuhnya. Kejadian atau pembunuhan cara ini dilakukan di berbagai bagian dari kota dan sekitarnya, hingga dalam tempo beberapa hari saja darah manusia telah membanjiri kota Madiun. Sungguh keadaan sangat mengerikan terutama jika orang melihat dengan mata sendiri, orang-orang yang dibunuh pating geletak di sepanjang jalan sampai beberapa hari tidak ada yang mengangkat. Sinpo tanggal 1 Oktober tahun 1948, memberitakan, pemberontakan komunis itu ditujukan karena kaum FDR PKI merasa tidak suka pada Masyumi dan banyak sekali orang-orang yang Masyumi di daerah yang diduduki oleh komunis telah dibunuh dengan kekejaman. Di Madiun, Sinpo menulis laporan dari saksi mata. Sesudah perebutan kekuasaan menyusul tindakan pembersihan. Belakangan tim koran Jawa Pos yang terdiri atas Maksum, Sunyoto, dan Zainuddin, mewawancarai saksi-saksi hidup, baik tokoh-tokoh yang turut dalam operasi penumpasan, maupun para korban yang luput dari aksi pembantaian oleh kaum komunis. Hasil wawancaranya mengungkap PKI memakan korban, khususnya Kiai. Salah satu yang menjadi sasaran adalah pesantren Sabilul Mutakin atau yang lebih dikenal dengan pesantren Takeran. Bersamaan dengan kudeta terhadap pemerintah, pendukung PKI mengincar tokoh-tokoh dari pesantren Takeran yang dianggap sebagai musuh utama mereka. Sebab, pesantren Takeran pimpinan Kiai Imam Mursyid Mutakin yang masih berusia 28 tahun itu adalah pesantren yang paling berwibawa di kawasan Magetan. Pada tanggal 17 September tahun 1948, tepatnya hari Jumat Pon, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang berasal dari Tulungagung dan Tegalrejo berpamitan kepada Kiai Imam Mursyid. Kepergian Kiai Hamzah dan Kiai Nurun ke Burikan itu ternyata untuk yang terakhir kalinya. Sebab pada hari Sabtu Wage, tanggal 18 September tahun 1948, pesantren Burikan diserbu oleh PKI, dan tokoh-tokoh pesantren serta para santri, termasuk Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang masih ada di pesantren tersebut, diseret ke desa Batokan yang letaknya hanya 500 meter dari pesantren Burikan. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun termasuk di antara para korban yang dibantai oleh PKI di lubang pembantaian Batokan. Seusai salat Jumat tanggal 17 September tahun 1948, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh tokoh-tokoh PKI. Muhammad Kamil kenal dengan beberapa orang di antara tokoh PKI yang datang itu, seperti Suhud dan Ilyas alias Sipit. Sipit sebenarnya santri Mas Imam Mursyid. Tapi entah mengapa dia bisa menjadi PKI, ujar Kamil, salah seorang saksi mata. Sipit sendiri, menurut Kamil, ketika itu dikenal sebagai kepala Takeran yang kemana-mana selalu membawa senapan. Tetapi sejak jauh hari, Kiai Imam Mursyid sudah mulai meragukan kesetiaan Sipit. Hal itu terungkap dari pernyataan Kiai Imam Mursyid kepada Kamil tentang iktikat baik Sipit.
Waktu itu saya sudah mengatakan bahwa Sipit tak bisa dipercaya lagi, sebab Sipit sudah tak sembahyang lagi, ujar Kamil mengingat-ingat. Waktu didatangi oleh tokoh-tokoh PKI, Kiai Imam Mursyid diajak keluar dari musala kecil di sisi rumah Kamil. Menurut Kamil, Kiai Imam Mursyid akan diajak bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia dengan PKI-nya. Keberangkatan Kiai Imam Mursyid bersama orang-orang PKI itu tentu saja merisaukan warga pesantren, sebab warga pesantren tak menduga bahwa Kiai Imam Mursyid akan menurut begitu saja diajak berunding oleh PKI. Kiai Zakaria, salah seorang saksi yang diwawancarai tim jurnalis Islam Bersatu, Jitu, yang saat kejadian masih jadi santri 13 tahun di pesantren Sabilil Mutakin, bercerita. Salah satu pendiri pesantren Sabilil Mutakin, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh Suhud. Suhud adalah seorang camat PKI. Mobilnya hitam. Di sisinya, berdiri dua orang yang satu membawa stengun dan satu lagi membawa karaben. Di hadapan santri-santri, Suhud membaca, Innaloha la yugoyiruma bikoumin hatta la yugoyiruma bin anfusihim. Jadi dia itu mau melakukan perubahan di Indonesia. Lalu Kiai Imam Mursyid diculik olehnya. Kata Suhud, Pak Kiai mau diajak berunding. Pak Kiai dibawa ke sana, sambil menunjuk arah Gorang Gareng. Tapi sampai sekarang tidak ada datanya di mana beliau disedani, dibunuh. Waktu itu para santri di Takeran berkumpul dengan perasaan was-was terhadap rencana kepergian Kiai mereka bersama PKI. Setelah Suhud menenangkan suasana dengan dalilnya, di depan pendapa pesantren Kiai Imam Mursyid dinaikkan ke mobil. Tetapi sebelum mobil berangkat, Imam Faham, saudara sepupu Kiai Imam Mursyid sekaligus santri yang setia, meminta kepada PKI agar diperkenankan ikut naik mobil mendampingi pemimpinnya. Permohonan Imam Faham itu dikabulkan oleh PKI dan mereka pun meluncur keluar kawasan pesantren. Iskan, salah seorang saksi mata, juga menyatakan bahwa pesantren Takeran sudah dikepung oleh ratusan orang PKI. Setelah Mas Imam Mursyid dibawa dengan mobil, saya melihat orang-orang PKI sudah berdiri melingkari pesantren. Mereka rata-rata berpakaian hitam dengan memakai ikat kepala merah dan bersenjata, ujar Iskan sambil menitikkan air mata mengenang gurunya yang sangat dipatuhi itu. Menurut Iskan, sebelum itu pihak PKI memang sudah mengancam, jika Kiai Imam Mursyid tak mau menyerah dan mendukung mereka, maka pesantren akan dibunuh hanguskan. Mungkin, menurut Iskan, apabila Jumat itu Kiai Imam Mursyid tak berhasil dibawa PKI, bisa dipastikan pesantren akan dibakar dan dengan demikian korban akan sangat besar. Iskan menduga, Kiai Imam Mursyid mau ikut PKI untuk menghindari terjadinya korban yang lebih besar di antara para pengikutnya. Pada hari Minggu Kliwon, tanggal 19 September tahun 1948, kurir PKI yang lain datang lagi menyampaikan pesan bahwa Kiai Imam Mursyid belum bisa pulang. Malah mereka mengatakan perundingan tersebut membutuhkan kehadiran Kiai Muhammad Nur, sepupu Kiai Imam Mursyid yang selama itu ikut memimpin pesantren Takeran. Waktu itu mereka mengatakan bahwa Mas Imam Mursyid baru bisa pulang kalau Kiai Muhammad Nur datang menjemput, kata Kamil. Kiai Muhammad Nur, begitu mendengar pesan dari kurir tersebut, diam-diam mendatangi markas PKI di Gorang Gareng, 6 km di sebelah barat Takeran. Tapi di tengah jalan, ia ditangkap PKI dan sempat ditawan di sebuah tempat di Takeran. Kurir PKI berulang kali datang lagi ke pesantren setelah Kiai Muhammad Nur dibawa ke Gorang Gareng. Dia mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Tarmuji, adik Kiai Imam Mursyid yang juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemput ke Gorang Gareng. PKI mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Tarmuji, adik Kiai Imam Mursyid yang juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemput ke Gorang Gareng. Mendapat informasi seperti itu, Tarmuji secepatnya menyelamatkan diri. Apalagi dia juga diberitahu bahwa dialah yang mendapat giliran dicari PKI. Meskipun tak menemukan Tarmuji, PKI terus menangkapi tokoh-tokoh pesantren seperti Ustadz Ahmad Baidawi, Muhammad Maijo, Rofi'i, Cipto Martono, Kadimin, Rekso Siswojo, Hussein, Hartono, dan Hadi Adaba. Yang terakhir ini adalah guru pesantren yang didatangkan dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saat itu, pesantren Takeran memang sangat terkenal dan muridnya datang dari berbagai daerah termasuk dari luar Jawa. Mereka itu akhirnya memang tak pernah kembali.
Bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian PKI yang tersebar di berbagai tempat di Magetan. Bahkan hingga tahun 1990, mayat Kiai Imam Mursyid tak kunjung ditemukan. Dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri, daftar ini ditemukan oleh pasukan Siliwangi, nama Kiai Imam Mursyid tak ada. Di Desa Cigrok, sebelah selatan Takran, terdapat sumur tua yang digunakan PKI sebagai tempat pembuangan korban-korbannya. Sumur tua Cigrok ini terletak di belakang rumah Tuteruno, seorang warga yang sebenarnya bukan orang PKI. Justru dialah yang melaporkan kegiatan PKI di sumurnya itu kepada kepala desanya. Di dekat rumah Tuteruno, tinggal pula Muslim, seorang santri yang menjadi saksi kebiadaban PKI dalam melakukan pembantaian di sumur tua itu tahun 1948. Muslim menceritakan pada malam terjadinya penjagalan itu, semua orang tak berani keluar rumah. Malam itu, dia mendengar suara bentakan surat, pimpinan PKI yang berasal dari desa Petungrejo. Dia juga mendengar suara orang menjerit histeris karena dianiaya. Muslim, yang diam-diam mengintip melalui lubang dari rumahnya, melihat gerak-gerik orang-orang PKI itu dalam keremangan malam. Muslim dapat mengenali salah satu korban yang mengumandangkan azan dari dalam sumur. Suara itu, menurutnya adalah suara Kiai Haji Imam Sofwan dari pesantren Kebun Sari. Ahmad Idris, tokoh masyumi di Desa Cigrok yang ketika itu sudah ditawan PKI, menyaksikan penjagalan biadab PKI dari kejauhan. Meskipun sayup-sayup, dia sangat mengenal suara azan Kiai Haji Imam Sofwan yang mengumandang dari dalam sumur itu, sebab Idris sering mendengarkan pengajian-pengajian Kiai Haji Imam Sofwan. Menurut Idris, pembantaian oleh PKI di sumur Cigrok itu tak dilakukan dengan senapan atau kelewang, akan tetapi dengan pentungan. Idris mengungkapkan para tawanan dengan tangan terikat dihadapkan ke arah timur sumur satu demi satu. Kemudian, seorang algojo PKI menghantamkan pentungan ke bagian belakang tiap tawanan tersebut. Waktu itu, Idris mengenang, ada tawanan yang segera setelah dihantam langsung menjerit dan roboh ke dalam sumur. Tetapi ada pula yang setelah dihantam, masih kuat merangkak sambil melolong-lolong kesakitan. Tangan mereka menggapai-gapai mencari pegangan. Melihat para korban merangkak seperti itu, orang-orang PKI kemudian menyeret begitu saja dan memasukkan mereka hidup-hidup ke dalam sumur. KH. Imam Sofwan, menurut Idris, termasuk yang tak meninggal setelah dihantam. Hal serupa juga dialami oleh kedua putra beliau, yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani, yang dibantai di sumur tua Desa Kepurejo, tak jauh dari sumur Cigrok. Orang-orang PKI yang melihat bahwa ternyata ada korban yang masih hidup di dalam sumur, sama sekali tak peduli. Mereka lantas langsung menimbuni sumur tersebut dengan jerami, batu, dan tanah. Karena itu, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa korban pemberontakan PKI tahun 1948 sebenarnya dikubur hidup-hidup. Muslim mengatakan, pada pagi hari seusai pembantaian dia mendapati lanjaran, rambatan, kacang dan jerami di kebunnya sudah habis. Rupanya orang-orang PKI membabat semua itu untuk menimbuni sumur, tutur Muslim yang diancam oleh PKI agar tutup mulut. Yang dimasukkan ke lubang pembantaian Cigrok paling sedikit berjumlah 22 orang. Di antara para korban itu, ada KH, Imam Sofwan, Hadi Adaba, dan Imam Faham. Hadi Adaba sendiri adalah guru dari Mesir yang ditugaskan mengajar di pesantren Takran. Sementara Imam Faham adalah santrinya KH, Imam Mursyid yang ikut mengiringi KH, Imam Mursyid ketika dibawa mobil PKI. Tetapi rupanya di tengah jalan Kiai dan pengawalnya itu dipisah. Imam Faham diturunkan di tengah jalan dan akhirnya ditemukan di dalam lubang pembantaian Cigrok. Kisah lainnya, pada hari Senin Legi, tanggal 20 September tahun 1948, tiba-tiba datang sebuah truk yang berisi orang-orang PKI baik laki-laki, maupun perempuan. Seorang perempuan sekonyong-konyong berteriak keras kepada seluruh penduduk Kauman. Dia mengatakan bahwa salah seorang anggota PKI telah mati terbunuh di kampung Kauman. Di atas truk memang ada mayat yang dibungkus kain dan hanya kelihatan kakinya saja, kata Parto Mandojo, yang ketika itu menjadi pengusaha mebel makanan di Kauman. Dia menceritakan bahwa perempuan yang berteriak tadi menginginkan ada penduduk Kauman yang mengakui telah membunuh salah seorang anggota PKI. Namun tak satu pun penduduk Kauman yang mengakuinya karena mereka memang tak merasa pernah membunuh satu orang pun.
Akhirnya rombongan PKI pergi meninggalkan ancaman akan membumi hanguskan kampung Kauman. Ini adalah taktik licik mencari pembunuh ala PKI, karena sebenarnya ingin menjebak lawan-lawan yang akan menghalangi pemberontakan mereka. Pada hari Jumat Kliwon, tanggal 24 September tahun 1948, PKI seperti kerumunan lebah yang menyerbu kampung Kauman. Rumah-rumah dibakar sehingga seluruh penghuni keluar dari persembunyiannya. Waktu itu seluruh warga laki-laki Kauman ditawan dan digiring ke Masopati setelah tangan mereka ditelikung dan diikat dengan tali bambu, tutur Parto Mandojo. Dalam aksi pembumi hangusan kampung Kauman itu, tak kurang dari 72 rumah terbakar, dan sekitar 149 laki-laki digiring ke Mauspati. Dari Mauspati seluruh tawanan dimasukkan ke dalam gudang pabrik rokok, kemudian diangkut dengan lori milik pabrik gula ke kawasan Glodok. Dari Glodok kami dipindahkan ke Geneng dan Keniten. Tetapi sebelum disembelih, kami berhasil diselamatkan oleh tentara Siliwangi, ujar Parto Mandojo tentang peristiwa mencekam itu. Menurut Idris, pembantaian oleh PKI di sumur Cigrok itu tak dilakukan dengan senapan atau kelewang, akan tetapi dengan pentungan. Idris mengungkapkan para tawanan dengan tangan terikat dihadapkan ke arah timur sumur satu demi satu. Kemudian, seorang algojo PKI menghantamkan pentungan ke bagian belakang tiap tawanan tersebut. Waktu itu, Idris mengenang, ada tawanan yang segera setelah dihantam langsung menjerit dan roboh ke dalam sumur. Tetapi ada pula yang setelah dihantam, masih kuat merangkak sambil melolong-lolong kesakitan. Tangan mereka menggapai-gapai mencari pegangan. Melihat para korban merangkak seperti itu, orang-orang PKI kemudian menyeret begitu saja dan memasukkan mereka hidup-hidup ke dalam sumur. Kiai Haji Imam Sofwan, menurut Idris, termasuk yang tak meninggal setelah dihantam. Hal serupa juga dialami oleh kedua putra beliau, yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani, yang dibantai di sumur tua desa Kepurejo, tak jauh dari sumur Cigrok. Orang-orang PKI yang melihat bahwa ternyata ada korban yang masih hidup di dalam sumur, sama sekali tak peduli. Mereka lantas langsung menimbuni sumur tersebut dengan jerami, batu, dan tanah. Karena itu, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa korban pemberontakan PKI tahun 1948 sebenarnya dikubur hidup-hidup. Muslim mengatakan, pada pagi hari seusai pembantaian dia mendapati lanjaran, rambatan, kacang dan jerami di kebunnya sudah habis. Rupanya orang-orang PKI membabat semua itu untuk menimbuni sumur, tutur Muslim yang diancam oleh PKI agar tutup mulut. Yang dimasukkan ke lubang pembantaian Cigrok paling sedikit berjumlah 22 orang. Di antara para korban itu, ada Kiai Haji Imam Sofwan, Hadi Adaba, dan Imam Faham. Hadi Adaba sendiri adalah guru dari Mesir yang ditugaskan mengajar di pesantren Takran. Sementara Imam Faham adalah santrinya Kiai Haji Imam Mursyid yang ikut mengiringi Kiai Haji Imam Mursyid ketika dibawa mobil PKI. Tetapi rupanya di tengah jalan Kiai dan pengawalnya itu dipisah. Imam Faham diturunkan di tengah jalan dan akhirnya ditemukan di dalam lubang pembantaian Cigrok. Kisah lainnya, pada hari Senin Legi, tanggal 20 September tahun 1948, tiba-tiba datang sebuah truk yang berisi orang-orang PKI baik laki-laki maupun perempuan. Seorang perempuan sekonyong-konyong berteriak keras kepada seluruh penduduk Kauman. Dia mengatakan bahwa salah seorang anggota PKI telah mati terbunuh di kampung Kauman. Di atas truk memang ada mayat yang dibungkus kain dan hanya kelihatan kakinya saja, kata Parto Mandojo, yang ketika itu menjadi pengusaha mebel makanan di Kauman. Dia menceritakan bahwa perempuan yang berteriak tadi menginginkan ada penduduk Kauman yang mengakui telah membunuh salah seorang anggota PKI. Namun tak satu pun penduduk Kauman yang mengakuinya karena mereka memang tak merasa pernah membunuh satu orang pun. Akhirnya rombongan PKI pergi meninggalkan ancaman akan membumi hanguskan kampung Kauman. Ini adalah taktik licik mencari pembunuh ala PKI, karena sebenarnya ingin menjebak lawan-lawan yang akan menghalangi pemberontakan mereka. Pada hari Jumat Kliwon, tanggal 24 September tahun 1948, PKI seperti kerumunan lebah yang menyerbu kampung Kauman. Rumah-rumah dibakar sehingga seluruh penghuni keluar dari persembunyiannya. Waktu itu seluruh warga laki-laki Kauman ditawan dan digiring ke Masopati setelah tangan mereka ditelikung dan diikat dengan tali bambu, tutur Parto Mandojo.
Dalam aksi pembumi hangusan kampung Kauman itu, tak kurang dari 72 rumah terbakar, dan sekitar 149 laki-laki digiring ke Mauspati. Dari Mauspati seluruh tawanan dimasukkan ke dalam gudang pabrik rokok, kemudian diangkut dengan lori milik pabrik gula ke kawasan Glodok. Dari Glodok kami dipindahkan ke Geneng dan Keniten. Tetapi sebelum disembelih, kami berhasil diselamatkan oleh tentara Siliwangi, ujar Parto Mandojo tentang peristiwa mencekam itu. Pembakaran kampung Kauman pada dasarnya merupakan bagian dari aksi PKI untuk memberangus pengaruh agama Islam di tengah masyarakat. Sebab, sebelum aksi pembakaran itu, Madrasah Pesantren Takeran juga telah dibakar, beberapa saat setelah Kiai Imam Mursyid tertawan. Pesantren Burikan pun tak luput dari serbuan PKI. Kemudian para tokoh-tokoh pesantren seperti Kiai Kenang, Kiai Malik, dan Mujono dibantai di Batokan. Korban lain dari kalangan ulama yang dibantai oleh PKI adalah keluarga pesantren Kebonsari, Madiun. Ahmad Daenuri, putra Kiai Haji Sulaiman Zudi Afandi dari pesantren Mojopurno, menceritakan bahwa ayahnya adalah putra sulung Kiai Kebonsari. Menurut Daenuri, ayahnya ditangkap oleh PKI, bersamaan dengan ditangkapnya Bupati Magetan. Sementara adik kandung ayahnya, Kiai Haji Imam Sofwan yang menjadi pimpinan pesantren Kebonsari, ditangkap PKI bersama dengan dua putranya yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani. Jadi setelah pemberontakan itu meletus, pesantren-pesantren sudah benar-benar kehilangan pimpinan, simpul Daenur. Di pondok pesantren Gontor, PKI juga menyebarkan terornya, seperti dituturkan oleh Kafrawi, saksi hidup yang diwawancarai tim jurnalis Islam Bersatu, Jitu, yang saat kejadian, masih jadi santri di pesantren Gontor, Ponorogo. Ketika itu pesantren Gontor dikuasai dan diancam oleh PKI. Banyak orang PKI berpakaian hitam-hitam datang ke Gontor, lalu mengancam. Kalau tidak mau menyerah, kita akan habiskan besok dan akan kita duduki, katanya. Oleh Kiai, Kafrawi dan anak-anak kecil lainnya disuruh mengosongkan Gontor dan pindah ke timur Tulung Agung. Di Gontor hanya tersisa ibu-ibu. Ia dan 6 orang beserta anaknya yang masih kecil-kecil, lalu berjalan menuju timur. Di perjalanan, mereka ketahuan PKI. Ditawanlah mereka. Akhirnya ditawan di Tulung, anak Gontor itu sekitar 50, dan digiring lagi ke Gontor setelah dipulung berapa minggu menjadi tawanan. Pak Jahal pengajar pesantren Gontor, dan terutama yang senior dibawa ke Ponorogo lebih dulu, dan dimasukkan ke penjara dekat Masjid Muhammadiyah. Semua dibunuh kecuali Pak Jahal, cerita Kafrawi. Berbagai peristiwa biadab tersebut, sebetulnya menjelaskan bahwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, bukanlah membela diri seperti yang digaung-gaungkan Aidit. Jika hanya membela diri mengapa mereka secara sistematis membantai para kiai dan santrinya yang tak bersalah dan tak ikut dalam konflik.